pasang di rumah saya. Gak apa-apa itu kabel telepon itu. Nanti dipasang di atas. Ini rumah aslinya kayak gini nih. Satu lantai nih. Sekarang gini-gini. Ruang tamu ini jadi ruang kamar, tapi akan saya adaptasikan jadi ruang kamarnya di atas sini. Nah, nanti kita akan videokan lagi terus pemasangannya. Lalu kita lagi melakukan renovasi rumah. Jadi saya tambahin lantai kayu yang berfungsi sebagai atap untuk bagian bawah. Dan ini nih, tadinya ini di sini adalah kolam. Saya keramik, pakai keramik atau granit sisa-sisa proyek. Kalau ini udah lama nih. Ini adalah atasnya ini saya pakai 20 lawasan yang terbuat dari kayu nangka, mahoni, kayu Jawa. Nah, ini atasnya seperti ini. Istirahat, Pak. Nah, ini di sini kita akan bikin lantai, dan balok-balok ini akan menjadi kekuatannya. Kita akan pakai 1, kemudian nanti 2 di situ, 3, 4 yang di pojok sini, sekitar 5 balok. Nah, ruang tamu depan ini atasnya juga bisa kita ganti dengan kayu, lantai kayu. Nah, ini tadinya adalah, ini kalau bisa dilihat, kalau bisa lihat ini adalah rangka baja ringan. Tadinya ini atap sebagaimana atap rumah depan itu tuh. Nah, kayak gitu. Harusnya kayak gitu tuh atap rumah saya. Tapi sekarang jadi kayak gini, dibongkar. Kenapa? Ini nanti akan saya jadikan kamar. Karena genteng saya itu bocor dan susah memperbaikinya. Berapa kali manggil tukang, tetap aja bocor, dan plafonnya juga jadinya rusak. Makanya ini saya akali, saya bikin atap nih di atasnya pakai ini alvalum dengan pasir warna hitam. Terus bawahnya ini saya kasih kain sisa proyek. Kain ini anti air, kain kanvas anti air, sunbrella namanya. Nih saya kelilingi dengan kayu seperti ini sampai ke sana. Pohon juga saya biarin. Atapnya ini pakai kayu-kayu lawas dan genteng-genteng lawas juga, sisa proyek, sisa bongkaran proyek. Kita lihat Mas Edi dan rekannya lagi masang balok yang kedua. Yang mana Mas yang agak kurang kuat, Mas? Yang ini? Yang bawah? Yang besar? Sebenarnya mau kamu pakai kemana? Sini sana juga? Ini ke sini atau ke sana?
Nggak apa-apa pakai aja mas, tapi yang di situ nggak apa-apa pakai itu. Kenapa? Oh kemana itunya? Oh ya, di bawahnya dikasih tiang nggak apa-apa. Bisa. Kayunya itu dimasukkan ini, bahkan yang ini sampai keluar nih. Gak apa-apa. Nyalain planner. Itu ada kamar mandi. Kamar mandi darurat saya bikin. Ini juga ada shower room. Tadinya ada ruangan buat serikaan. Yang ini saya pakai atap kaca sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, yang ini saya bikin kamar kecil di atas. Oke, hasilnya gimana? Nanti saya akan beri kabar kembali. Jangan lupa subscribe, like. Ya ini lantai 2-nya seperti ini. Tadi ternyata nggak kerekam, ngomong panjang. Lantai 2-nya seperti ini guys. Ini biasa dipakai anak-anak saya dan teman-temannya bermain. Ini gentengnya genteng bekas bongkaran proyek, dan ada yang memang saya beli second. Saya beli second itu harganya 3,5 juta, dapat bio ini, kemudian pintunya, terus pintu yang di dalam sana. Jadi pintunya baik banget, nanti kita akan bahas. Lalu juga dapat beberapa usuk-usuk seperti ini, kayak kayu-kayu ini saya manfaatkan sebagai pilar dan pilar untuk kekuatan lantai 2. Lantai 2 ini ada rumah pohon. Ini adalah bagian pertama yang saya bangun sebelum renovasi yang terakhir yang agak besar. Ini sudah ada duluan, karena saya kurang suka konsep kanopi yang seperti ini atau seperti sana. Waktu itu ditawari gratis sama developer, saya nggak mau, saya milih uangnya aja, karena saya punya konsep seperti ini. Jadi atasnya itu nggak mubazir. Nah ini di sini dimanfaatkan oleh anak saya yang pertama untuk ruangannya dia untuk bermain sama teman-temannya. Tadinya sempat saya manfaatkan untuk kantor. Nah di sini ada kamar mandi. Kamar mandi ini udah lama, cuman saya finishing ulang, saya perbaiki ulang. Itu ada pembuangannya langsung ke jadi satu dengan septic yang lama, dan ini pembuangannya menggunakan pembuangan air hujan. Ini tadinya ada pipa itu, maksud saya biar eco-friendly, air dari atas masuk ke sini, jadi dia penuh kalau hujan. Tapi ternyata memang kita harus melakukan saringan-saringan atau istilahnya destilasi bertingkat supaya airnya yang keluar itu bersih. Kalau enggak ada pasir-pasir. Nah, jadi sementara air kita tidak gunakan terlebih dahulu, mungkin ke depan bisa. Atau sebenarnya bisa untuk mengisi water tanknya dari septic tank, itu nggak masalah sih kalau airnya agak kotor. GRC bagian sini kita kasih no drop, di sana juga kita kasih plastik supaya nggak nyiprat atau tembus ke ruang sebelahnya. Juga ada tirai atau tirainya. Nah ini adalah kamar anak saya yang cewek-cewek di sini. Ini dindingnya pakai GRC, yang kiri GRC. Rangka belakangnya adalah bongkaran dari rangka atap
rangka baja ringan yang tadinya ini kan atap, kita bongkar, rangkanya kita gunakan untuk rangka yang dipakai untuk GRC ini. Kemudian dinding ini juga kita cuma nyambung aja, tadi sudah ada dinding segini, kita sambung, cuman di situ ada kabel PLN. Nah, kita harus manggil tukang PLN untuk mengatur kembali. Ini dindingnya, ini dinding batu, kita kasih wallpaper yang agak murah aja. Ini bikin sendiri di Aruna Kira. Kalau ada yang mau silahkan cek IG-nya Aruna Kira. Kayu-kayu gini juga dari Aruna Kira. Ini pintu ini adalah pintu bekas bongkaran apartemen ya. Jadi ada apartemen dulu sempat saya renov. Sekatnya ini nggak dipakai, saya pakai di sini. Lanjut, ini kamar mandi udah lama, kamar mandi. Cuman saya finishing ulang. Saya buat lebih kecil. Tadinya ini agak besar dan batu-batu alam gitu. Tadinya pengennya ada bathtub, cuman bathtub agak mahal ya waktu itu, belum terjangkau budget. Jadi kita buat seperti ini aja. Keramik yang milihin istri. Atas ini dindingnya kita kehabisan bata, kita pakai triplek aja dilapisi dengan wallpaper foam 3D. Pintu juga merupakan pindahan pintu kamar mandi bawah. Pintu kamar mandi bawah, bagian yang udah keropos kita potong, makanya ini ada sisa seperti ini. Lanjut, ini adalah lama, ini kamar ini udah lama banget. Dulu waktu pertama kali beli kita menyadari ada apa namanya, dak. Nah, daknya ini yang saya manfaatkan sebagai sekarang jadi kamar setrikaan. Kita kasih solar puff. Ini aja expose plastik industrial, nggak ditutupin apa-apa. Ini juga roster-rosteran aja. Ada pintunya, pintu geser. Kalau pintunya dibuka dia kelihatan. Pembuangan air di kamar mandi sebelah itu sini nih. Kita tutup. Ini adalah pembuangan air hujan. Jadi saya nggak bikin saluran-saluran baru karena ribet ya. Nah, depan sana itu roster. Tadinya terbuka, tapi karena kalau hujan masuk kita kasih roster. Lalu ini atap baja ringan, atap kaca. Kacanya ini kaca biasa, bukan kaca tempered tapi yang agak tebal. Dan kita lapisi foam atau busa supaya dia absorb getaran. Di sisi kanan kita kasih bambu dan kita kasih kerai plus plastik lagi biar airnya nggak masuk. Ujung sana ini kita kasih besi supaya kucing-kucing nggak masuk, karena banyak kucing liar masuk dan sering buang kotoran sembarangan. Ini kalau siang ini cukup panas, jadi buat jemur sangat perfect. Cuman di sini karena kita nggak membongkar struktur lama yang di atas, kita takut malah ada kenapa-kenapa, jadinya banyak tangga-tangga. Nah, ini sendiri cukup baru. Tadinya ini ada koridor sampai ke sana. Cuman waktu saya pulang kampung selama corona kemarin, saya minta untuk diperbaiki. Ini harusnya koridor dari sini sampai sini. Ini kita buang ke sana. Jadi lebih luas kamarnya. Cuman akhirnya karena memanfaatkan GRC yang sisa, jadi GRC-nya dipasangnya horizontal, harusnya vertikal kan. Nah, jadi harusnya ini ada, ini pintunya nggak di sini, pintunya di sini. Nah, ini ada kayak semacam koridor. Cuman sekarang jadi lebih luas kamarnya dan anak-anak masih belum berani tidur sendiri. Nah, sekarang kita jadwal supaya mereka terbiasa tidur sendiri, tapi belum tiap hari mereka di sini. Rencana ke depan ini akan menjadi lemari wardrobe. Ini lemari bikin sendiri. Nah, ini konsep lantainya seperti ini, menggunakan kayu-kayu mahoni. Kayu mahoni itu sangat murah ya di Jogja. Kita cuman finishing. Kalau ini enggak, ini hanya 2-3 kali finishing, ini lebih lama, hasilnya lebih bagus. Jadi sebelum dicat, di clear dulu, setelah itu baru dicat dan digosok, hasilnya dia lebih bagus. Sementara kalau ini dia lebih kasar. Tapi ya semua tergantung ya mana yang preferensi masing-masing. Kemudian ini atap kita pakai hollow tanpa GRC, karena kalau pakai GRC ngabisin biaya lagi. Saya pikir
kebetulan tukang las saya juga lagi nggak ada kerjaan, saya suruh bikin rangka ini pakai yang rusak terlalu belum. Kenapa? Karena atap di atasnya itu hanya galvalum, tapi saya pilih galvalum pasir supaya nggak terlalu berisik. Plus bawahnya saya masih punya bongkaran-bongkaran sisa proyek berupa kain sunbrella. Kain sunbrella itu yang dipakai seperti itu, tenda Starbucks, tapi yang KW seperti ini. Nah, ini kamar saya. Nah, ini ada halaman lantai 2. Ini pintunya banyak. Ini pintu. Kemudian ini guys, ini juga bahan sisa. Ini terhubung ke sana ya. Ini pakai apa ya istilahnya? Apa tuh yang buat di atas di atap tuh kayak yang di sana ya, di rumah sana itu ada satu plafon, menghias plafon itu. Ini saya potong-potong terus saya buat sebagai dinding. Terus ini pintu dan jendela ini adalah pindahan dari dapur karena dapur saya jebol biar gede. Jadi dapur yang bawah itu tadinya adalah halaman belakang. Jadi ada pintu sama jendela. Tapi halaman kita jadiin full keramik, kita jadiin dapur. Walhasil ini kita sedikit renov, kita jadikan yang tadinya jendela, kita jadikan meja makan yang terhubung dengan ruang tamu. Ini kita pakai di sini. Pintu-pintu ini tadi dari bongkaran sebelum ini warga-warga sekitar. Lemari juga pemberian ciptaan. Nah, mereka seperti itu. Jadi ini di atas banyak sekali pintunya. 1, 2, 3. Ini bisa dibuka. 4. Kalau ini 2 pintu malah 5. Dan siang begini nggak terlalu panas karena ada pohon. Pohon ini cukup dia absorb panas. Apalagi di bawah di lantai 1 nggak terlalu panas. Kira-kira seperti itu. Ini ada ayunannya dan tempat ini jadi kayak base camp untuk anak-anak sekitar sini. Iya, kalau hujan tetap masuk, tapi memang kita nggak mau menutup ini rapat. Kita memang fungsinya seperti ini ya, ini teras gitu, teras. Terus saya berpikir bahwa untuk secara kekuatan udah cukup kuat, dan terbukti waktu nggak ada tukang di sini, tukangnya ada 8, kuat-kuat aja. Dan pernah bikin pengajian di sini 20 orang, alhamdulillah kuat. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Biaya pembuatannya nggak mahal guys, benar. Biaya pembuatannya nggak mahal. Kita nggak perlu bikin struktur untuk lantai 2 kayak pilar-pilar. Jadi kita tetap tinggal di sini waktu ini dibetulin di bawah. Cuman sempat ada kejadian, ternyata waktu hujan itu ada bagian yang masih belum sempurna tertutup, airnya ngerembes ke bawah. Plafon di bawah itu masih plafon gipsum dan dia ambrol. Nah itu kejadian itu sekali, itu jadi berdebu banget lantai bawah. Cuman ya dibersihkan sehari 2 hari udah bersih. Kita ngungsi ke apartemen kalau nggak salah waktu itu. Nah seperti inilah ruangan kita. Di atas cukup besar. Jadi kita punya kamar 1, 2, 3, dan 4 di belakang. Terus ada terasnya. Dan di sini jadi berasa nggak di rumah, tapi kayak di villa gitu. Padahal kita ada di tengah komplek. Suasananya benar-benar berbeda. Lagi duduk di ayunan kayak gini. Nah ini saya lagi di ayunan ya. Rasanya benar-benar apa ya? Santai. Hiruk pikuk penat hilang semua.
Ya ini rumah memang belum sempurna. Kita memang saya memang senangnya pelan-pelan. Nanti kalau suatu saat pas lagi ada mood, ada uang, kita perbaiki lagi. Ya apa yang ada, misalkan saya lihat ini ada kabel nih, saya manfaatkan deh jadi kayak ini, apa ya, kayak safety. Karena ini tadinya nggak ada ini safety untuk anak, cuman berhubung banyak banget anak yang main sini, kita putuskan saya bikin seperti ini. Ini contohnya, ini cuman kayak potongan gagang sapu ini saya gunakan. Terus kayak di sini nih, ini tali-talinya nih, kalau kalian lihat ini adalah limbah kabel charger nih. Karena banyak banget kabel charger yang udah dibeli mahal-mahal misalkan atau murah-murah, tapi dalam sebulan rusak. Jadi seperti itu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Paksi Dewandaru.